Ya pemirsa, hingga saat ini keberadaan dari warga negara Indonesia berjumlah 20 orang memang sudah diketahui titiknya oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Pihak Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa keberadaan mereka di perbatasan Myanmar dan Thailand. Tapi belum berhasil dievakuasi pemirsa. Karena keberadaan mereka ini adalah di zona yang memang sangat tidak aman, belum dimungkinkan untuk proses evakuasi. Tapi bagaimanapun juga peristiwa ini telah terjadi. Pertanyaannya, kok bisa ya warga negara Indonesia menjadi korban human trafficking, dijual ke luar negeri dengan iming-iming bekerja, sampai saat ini mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya, disiksa pemirsa dan disekap. Tapi bagaimanapun juga bahwa peristiwa ini bisa ditindak dengan tegas karena viral di media sosial. Dan pertama kali ini saya akan langsung saja berbincang dengan tokoh kita, Ibu Niluh Jelantik yang saat ini tersambung lewat sambungan Zoom yang memang mengupload ini di media sosialnya. Kasus ini pun kemudian viral bahkan ditindaklanjuti. Mungkin saya mau tahu dulu Ibu Niluh, sebenarnya kapan sih pertama kali Ibu dapat informasi ini hingga mengharuskan Ibu merasa terpanggil ya untuk mengupload di sosial media, memviralkan kasus ini, seperti apa Bu? Selamat malam sayang, terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa membagikan informasi. Berita tersebut pertama kali Mbak Niluh dapatkan beberapa hari yang lalu, sehari sebelum Mbak Niluh kemudian memutuskan untuk mempostingnya di sosial media. Dan harapan Mbak Niluh pada saat kami memposting mengenai informasi tersebut adalah untuk institusi terkait segera mengambil tindak lanjut atas fakta-fakta yang sudah Mbak Niluh sampaikan berdasarkan bukti chat dan juga video dan juga sosial media dari para korban yang bersangkutan agar mereka bisa dihubungi secara langsung oleh pihak-pihak terkait untuk membantu mempercepat kepulangan mereka. Di sosial media Ibu mengatakan bahwa salah satu dari 21 korban adalah keponakan sahabat dari Ibu ya. Nah, ceritanya ke Ibu itu seperti apa sih? Bagaimana bisa terjebak dalam agen-agen nakal ini, bisa dikirim, dijual ke Myanmar, seperti apa? Kalau mengenai cerita detailnya, itu Mbak Niluh tidak mendapatkan cerita tentang cerita detailnya, akan tetapi Mbak Niluh mendapatkan informasi tentang apa yang dialami oleh mereka dan juga korban yang bersangkutan. Dan yang menghubungi Mbak Niluh pertama kali adalah paman sahabat dari paman yang bersangkutan dan juga beberapa orang yang memang memiliki keterkaitan secara pertemanan dan juga keluarga dengan pihak korban. Dan di sini kita tidak melihat bagaimana proses yang bersangkutan hingga kemudian tiba di negara tersebut dan juga pada akhirnya mengalami kekerasan secara fisik dan lain sebagainya. Mengenai hal-hal tersebut bisa kita selesaikan nanti pada saat mereka kembali ke Indonesia, kita bisa berikan masukan untuk nantinya menjadi contoh bagi warga negara Indonesia yang lain agar tidak mengalami hal yang sama, tidak mengalami kekerasan fisik yang sama dan tidak dibohongi dan juga tidak dikelabui. Nantinya mereka agar bisa selalu mengecek situs-situs Kementerian Luar Negeri, BP2MI dan juga kementerian terkait sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Akan tetapi sekarang ada hal yang lebih urgent, yaitu bagaimana ke-21 anak bangsa ini bisa segera pulang. Dan Mbak Niluh sudah menyampaikan semua detail yang Mbak Niluh punya ke semua pintu. Jadi Mbak Niluh sampaikan Mbak Niluh akan gedor semua pintu itu hingga nanti akhirnya ke-21 anak bangsa ini pulang. Dan kalau kita mau tegur mereka, mau marahi mereka dan lain sebagainya, setidaknya mereka pulang dalam keadaan hidup dulu gitu loh. Baru di sini kita tegur, kita kasih teguran dan kita nasihati. Akan tetapi hari ini bukanlah menjadi sebuah ajang di mana kita mengadili satu sama lainnya. Yang penting anak-anak ini pulang dulu dan kemudian kita belajar dari permasalahan ini bagaimana nantinya institusi bisa bekerja sama dengan level-level perangkat desa ataupun perangkat pemerintahan yang paling kecil untuk nantinya bisa menseleksi dan juga bisa menjadi pintu, bisa menjadi pintu pagar bagi anak-anak kita sebelum mereka berangkat
mereka harus mendapatkan izin ataupun kunci pagar itu agar mereka bisa buka, dan itu dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil. Dan kalau belum mendapatkan kunci pagar itu untuk keluar, mereka tidak bisa berangkat ke luar negeri. Itulah cara perlindungan terhadap warga negara kita yang sebenar-benarnya. Namun saat ini sudah ada yang di luar negeri, sudah ada yang mengalami permasalahan, dan pengaduan-pengaduan itu masuk ke Mbok. Sekarang kita gunakan semua kemampuan yang kita punya untuk bisa menghubungkan dengan institusi terkait, kedutaan besar terkait, bagaimana agar anak-anak ini pulang dulu, dan kita bisa setelah itu baru kembali duduk bersama untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya dan bisa diterapkan secara menyeluruh di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, sayang. Bu, sebenarnya sampai saat ini ada informasi terbaru tidak sih sampai ke Ibu, mungkin melalui paman yang tadi melaporkan, sudah bisa kontak tidak dengan warga negara yang disekap, bagaimana? Mbak Niluh belum hari ini terus terang belum membuka pesan WhatsApp, akan tetapi Mbak Niluh bisa pastikan bahwa anak-anak itu tidak sendiri berjuang, bahwa pihak kedutaan, juga pihak pemerintah dan juga dari pihak media itu sendiri semuanya membuka pintu, semuanya bahu-membahu mengekspos dan juga menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan melalui media mereka masing-masing. Dan Mbak Niluh harapkan di sini pihak kedutaan besar Indonesia yang berada di Myanmar itu bisa nantinya memberikan update kepada masyarakat Indonesia melalui laman resmi mereka, karena kemarin Mbak Niluh kan sempat komplain gitu kan, kok tidak bisa diberikan komen gitu kan, dan seharusnya mereka sebagai pihak yang terdekat lah dengan para korban bisa nantinya memberikan kita informasi yang akurat, bisa nantinya menjadi pintu gerbang bagi anak-anak ini untuk pulang, dan untuk pihak keluarga, pihak paman, dan juga pihak 20 korban yang lainnya, semoga bisa agar bisa segera pulang. Dan jika ada update-update yang nantinya Mbak Niluh bisa sampaikan kepada kesayangan, tentu Mbak Niluh akan update melalui sosial media kami. Akan tetapi karena hari ini Mbak Niluh seharian berada di luar kantor, jadi tidak melihat pesan-pesan yang masuk. Semoga yang terbaik kita terima, dan semoga segera mereka bisa segera dipulangkan, sayang. Ya, ditahan dulu Ibu, karena pemirsa sekarang saya akan hadirkan kepada Anda ini cuplikan wawancara Kabar Petang pemirsa dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mengenai bahwa 20 WNI ini sudah diketahui titiknya dalam proses evakuasi. Ini dia. Kami menerima pengaduan adanya warga negara kita yang mengalami penyekapan di Myanmar. Kita segera melakukan berbagai macam langkah penanganan. Upaya pertama yang kita lakukan adalah kita mengirimkan nota diplomatik dari KBRI Yangon kepada otoritas yang ada di negeri. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan otoritas yang ada di Myanmar, dan juga KBRI kita yang ada di Bangkok juga melakukan koordinasi melalui IOM, dan juga Regional Office yang ada Regional Support Office RSO dari Bali Proses yang juga ada di Bangkok. Jadi berbagai macam upaya sudah kita lakukan. Dari pendalaman yang kita dapat, ke 20 warga negara kita yang masuk ke wilayah Myanmar, posisi mereka saat ini ada di Myawaddy. Ini adalah wilayah perbatasan antara Myanmar dan Thailand, jaraknya sekitar 400 lebih kilometer dari Yangon. Kemudian mereka masuk ke wilayah Myanmar melalui jalan ilegal dari wilayah Thailand. Itulah kenapa pada saat kita berkoordinasi dengan otoritas Myanmar, mereka tidak memiliki catatan keimigrasian dari 20 warga negara Indonesia. Nah, namun yang paling utama saat ini adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan kepada warga negara kita yang ada di sana. Memang tantangannya cukup rumit karena Myawaddy adalah daerah konflik yang tidak bisa diakses penuhnya oleh otoritas bahkan militer Myanmar, karena wilayah Myawaddy dikuasai oleh pihak pemberontak. Ini memang tantangan yang berbeda yang kita hadapi dibanding kasus yang kita tangani di Kamboja. Di Kamboja kita sudah tangani lebih dari 1.100 kasus sudah kita tangani di sana,
relatif mudah, ya, karena memang kita bekerjasama dengan otoritas yang memiliki yuridiksi dan juga memiliki kekuasaan untuk mengontrol wilayah. Nah, dalam hal ini adalah pemerintah Kamboja. Namun untuk kasus di Myanmar, bahkan otoritas Myanmar pun tidak bisa sepenuhnya mengakses Myawadgi. Nah, namun ini tentu tidak menyurutkan langkah kita untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Berbagai macam upaya terus kita lakukan. Kemarin Ibu Menteri Luar Negeri telah mengadakan rapat khusus bersama Duta Besar RI kita yang ada di Bangkok dan juga kuasa usaha ad interim KBRI Yangon untuk membahas langkah-langkah penyelamatan segera. Upaya-upaya formal kita lengkapi dengan upaya-upaya informal, termasuk komunikasi dengan beberapa pihak yang ada di Myawadgi. Namun memang kami tidak bisa sampaikan detail pendekatan informal tersebut demi keselamatan para WNI.